Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Hendra Ramadan dan teman saya Eva Siti Mulyani dari Administrasi Pendidikan 7B akan membahas mengenai penelitian kebijakan pendidikan. Dalam pembahasan kali ini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep penelitian kebijakan pendidikan, Education Policy Research. Yang kedua, fungsi dan manfaat penelitian kebijakan pendidikan. Ketiga, perbedaan dan karakteristik penelitian kebijakan dan analisis kebijakan pendidikan. Keempat, karakteristik penelitian kebijakan pendidikan. Kelima, manajemen atau tata kelola penelitian kebijakan pendidikan. Dan yang keenam, ada mengomunikasikan hasil penelitian kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama di sini ada konsep penelitian kebijakan pendidikan atau Education Policy Research. Nah, di sini ada yang berpendapat bahwa konsep penelitian kebijakan pendidikan adalah penelitian yang dilakukan apabila sedang atau sudah diimplementasikan kebijakan pendidikan tersebut. Nah, dalam konsep ini berarti ada 2 poin, yaitu sedang dan sudah. Nah, apabila sedang diimplementasikan kebijakan pendidikan yang diteliti, maka tujuannya ada 3 poin, yaitu kualitas, efektivitas, dan efisiensi, yaitu untuk meningkatkan ketiga poin tersebut dari kebijakan pendidikan yang sedang dilaksanakan. Nah, kemudian ada kebijakan pendidikan dilakukan pada kebijakan pendidikan itu sudah selesai diterapkan, di mana sudah, maka tujuannya untuk menilai kebijakan apakah dilakukan secara menyeluruh berhasil atau gagal, serta menemukan masalah yang fundamental untuk diselesaikan bagi para pengambil kebijakan pendidikan. Nah, pengertian ini atau konsep ini kami dapat dari Putra tahun 2012. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Selain dari Putra 2012, ada juga pengertian lain mengenai penelitian kebijakan. Yang pertama ada penelitian kebijakan juga diterjemahkan sebagai tindakan untuk memecahkan masalah pendidikan atas dasar saran-saran yang dibuat oleh policy research atau peneliti kebijakan sesuai dengan penelitiannya. Nah, dalam konteks penelitian kebijakan pendidikan sebagai studi ini mengacu pada 2 hal, yaitu dikerjakan peneliti dan apa yang diusulkan atau dikehendaki pengguna user bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau keilmuan. Nah, ada juga pendapat lain menegaskan bahwa penelitian kebijakan pendidikan dapat meningkatkan peran analisis akademi ilmiah dan menurunkan bobot politis dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Jadi dalam penelitian ini, para ilmiah atau misalkan akademi atau misalkan sebagai kita atau orang-orang yang berkecimpung dalam penelitian kebijakan ini lebih action gitu dibanding dengan para politik-politik atau pemerintah. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa penelitian kebijakan pendidikan juga dipandang sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis masalah pendidikan yang bersifat fundamental secara teratur, membantu pengambilan kebijakan memecahkan masalah. Kemudian tujuannya bukan hanya mendapatkan rekomendasi, melainkan mendalami terhadap suatu kebijakan yang berorientasi pada tindakan atau action, tingkah laku, serta merujuk pada hasil penelitian. Selain itu juga ada pendapat bahwa penelitian kebijakan pendidikan juga dipandang sebagai perpaduan antara 2 unsur, yaitu ilmu dan seni. Di slide selanjutnya ini dijelaskan penelitian kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan dewasa ini berkembang dengan pesat. Kenapa sih? Karena hal ini dipengaruhi oleh 1. Penyandang dana penelitian kebijakan pendidikan. 2. Penggunaan hasil studi yang makin variatif. 3. Persoalan yang dikaji semakin umum, ada tipenya dan bentuknya. Kemudian ada 4. Penyelenggaraan penelitian kebijakan yang variatif. Kelima, latar belakang penelitian. 6. Adanya political will, perlunya bantuan atau dasar hukum juga. Dan yang ketujuh, ada makin tinggi harapan masyarakat. Nah, dari poin ini ada yang berkaitan gitu, di mana penyandang dana, persoalan yang penyandang dana, poin 1, poin 4, penyelenggaraan penelitian, kemudian nah ini kan berhubungan dengan penyandang dana penelitian dengan
penyelenggara penelitian. Nah, di sini adanya peran swasta atau peran pemerintah dalam keterlibatan dalam penelitian kebijakan ini. Ada juga tadi poin 6, adanya political will atau adanya untuk melegalkan suatu kebijakan. Nah, jadi karena ini penelitian dengan berhubungan dengan pendidikan, maka ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun nomor 20 tahun 2003. Kemudian juga ada Undang-Undang Pasal 31 tentang pendidikan. Nah, kemudian poin 8, makin tingginya harapan masyarakat dan diikuti penyediaan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan semakin besar. Dengan alasan-alasan inilah, kebijakan pendidikan mesti didahului dengan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk slide selanjutnya ini ada fungsi dan manfaat penelitian kebijakan pendidikan. Fungsi penelitian kebijakan pendidikan bisa dikategorikan sebagai berikut. Nah, ada gambar-gambarnya kan. Yang pertama adalah memberikan layanan dalam bentuk fakta, input yang bersifat verifikasi afirmatif sebagai penyempurnaan untuk seluruh tahapan dalam proses riset kebijakan dan dapat dimanfaatkan di setiap tahapan atau unsur kebijakan serta terhadap seluruh unsur kebijakan pendidikan. Yang kedua di sini adalah memberikan kritik. Tapi kritik di sini berupa perspektif atau alternatif bersifat falsifikasi atau kritik konstruksi yang dapat meningkatkan atau membangun quality kebijakan pendidikan melalui perumusan kebijakan. Ketiga, ada memudahkan penyusunan kebijakan policymaker dalam menyusun desain kebijakan dengan jalan memberikan argumentasi atau informasi yang mereka perlukan dalam menyelesaikan masalah pendidikan yang fundamental. Nah, sedangkan untuk manfaat penelitian kebijakan pendidikan untuk merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan, serta mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang ada baik melalui metode kuantitatif, kualitatif, mulai dari perhitungan sederhana, menggunakan analisis t-test, korelasi sederhana. Nah, yang ketiga atau poin C ada perbedaan dan karakteristik penelitian kebijakan dan analisis kebijakan pendidikan. Namun sebelum lanjut membahas perbedaan penelitian dan analisis, kita akan fokus dulu kepada analisis kebijakan pendidikan. Nah, terkadang di sini ada dua konsep analisis kebijakan yang seringkali disalahkan. Yang pertama itu sebenarnya beda ya. Jadi yang pertama itu analisis tentang kebijakan pendidikan. Jadi analisis mengenai kebijakan pendidikan. Nah, kalau itu setara atau dapat dipahami sebagai persamaan dari riset kebijakan pendidikan, yaitu suatu riset mengenai suatu kebijakan pendidikan yang pernah ada. Jadi analisis tentang kebijakan. Jadi kita menganalisis yang sudah ada. Sedangkan bila analisis kebijakan pendidikan tanpa kata tentang, itu adalah aktivitas yang dilaksanakan sebelum perumusan kebijakan pendidikan. Jadi, analisis tentang kebijakan pendidikan itu kita menganalisis yang sudah ada sebelumnya, sedangkan jika kita analisis kebijakan pendidikan maka yang akan datang. Selanjutnya di sini ada tabel mengenai perbedaan antara penelitian kebijakan pendidikan dan analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama ada objek. Objek di sini sama. Mengapa? Karena fokus pada dunia pendidikan. Jadi objek penelitian pendidikan, analisis pendidikan. Yang kedua ada aspek motivasi. Nah, penelitian kebijakan pendidikan itu paduan antara kebutuhan klien dan peneliti. Klien di sini adalah penyelenggara penelitian. Jadi adanya penyelenggara yang membutuhkan penelitian tersebut, tetapi peneliti juga memotivasi dirinya gitu untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan kalau analisis kebijakan itu emang pure untuk klien gitu, baik itu klien penyelenggara atau pemerintah yang nantinya akan membuat kebijakan. Kemudian ada tujuan utama atau output, yaitu deskripsi. Kalau penelitian adalah deskripsi kebijakan pendidikan, di mana fokusnya untuk menggambarkan atau memaparkan.
Nah, sedangkan di analisis kebijakan pendidikan yaitu perspektif kebijakan pendidikan, di mana apa yang diharuskan atau petunjuk atau peraturan. Kemudian ada klien. Klien penelitian kebijakan pendidikan itu semua peminat kebijakan dan disiplin terkait. Misalkan dunia pendidikan yang berkesinambungnya adalah ini ahli-ahli dalam pendidikan. Nah, sedangkan analisis kebijakan pendidikan itu peminat kebijakan spesifik individu atau kelompok. Kemudian ada metode atau prosedur. Di sini untuk penelitian metodenya ilmiah formal. Jika analisis kebijakan pendidikan itu sintesa teori, hasil penelitian, dan informasi terkait. Nah, kemudian ada bahan-bahannya itu untuk penelitian kebijakan pendidikan data asli atau mentah yang ada di lapangan. Sedangkan untuk analisis kebijakan pendidikan itu adalah data olahan plus data mentah. Data olahannya biasanya dari penelitian yang sudah jadi dan data mentahnya adalah data-data yang mereka punya kembali. Kemudian waktu. Dalam penelitian, jadwal atau deadline-nya itu longgar tergantung munculnya isu. Jadi setiap ada permasalahan baru mereka mengerjakan. Nah, sedangkan untuk analisis kebijakan penelitian itu deadline-nya ketat tergantung titik waktu keputusan spesifikasi. Kemudian dari aspek penyajian, kalau penelitian itu menurut standar teknis publikasi ilmiah, biasanya seperti makalah, kemudian jurnal. Nah, jika untuk yang analisis kebijakan pendidikan itu praktis gitu, mudah dipahami klien dengan cepat dan tuntas. Kemudian diseminasi. Jika penelitian kebijakan pendidikan, publikasi terbuka bagi semua pihak, tidak langsung kepada klien. Sedangkan untuk analisis kebijakan pendidikan ini disampaikan langsung kepada klien. Terus kelemahan umum. Di penelitian ini seringkali hasilnya sulit diterjemahkan ke dalam bahasa pengambilan kebijakan dan tidak ada hubungan langsung peneliti atau pengguna. Nah, sedangkan untuk analisis kebijakan ada hubungan langsung peneliti pengambil kebijakan, hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, ada perbedaan lainnya yang bisa diamati dari pelaku penelitian research. Kebijakan pada dasarnya terdiri dari kaum akademis atau ahli yang teruji dalam bidang metodologi penelitian. Sedangkan analisis kebijakan pendidikan pelakunya adalah para birokrat pendidikan atau penyelenggara pendidikan sebagai penyusun kebijakan sekaligus yang melaksanakan kebijakan itu. Penelitian diasumsikan sebagai milik peneliti, sedangkan pembuatan kebijakan merupakan garapan birokrat atau politisi. Kemudian ada kekhasan penelitian kebijakan pendidikan terletak pada fokusnya, yaitu berorientasi pada tindakan untuk memecahkan masalah pendidikan yang fundamental. Jika tidak diselesaikan, akan memberikan efek negatif. Di antaranya fokus pada tema-tema yang menjadi perhatian utama publik, misalkan masalah kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan, anggaran pendidikan, dan sumber daya manusia pendidikan lainnya. Sedangkan analisis kebijakan ditampilkan secara tipikal oleh ilmuwan atau pakar politik yang berminat dengan proses di mana kebijakan diadopsi sebagai efek dari peristiwa politik. Nah, selain itu juga, kebijakan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pemikiran yang insentif. Kenapa? Kapasitas dalam merumuskan masalah dan kerangka masalah kebijakan yang jelas, terbatas atau terfokus. Jadi ada batasan. Kedua, bersifat aplikatif praktis, yaitu mendahulukan tindakan nyata dalam menciptakan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Ketiga, terfokus pada tindakan nyata sebagai usaha menemukan solusi terhadap masalah fundamental pendidikan. Masalah yang benar-benar ada, dihadapi dan dirasakan dalam pelayanan pendidikan nasional, daerah maupun sekolah. Yang keempat, dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, menggunakan metode yang beragam. Misalkan metode deskriptif, analisis, hubungan kasual, dan eksplanasi serta kombinasi penelitian.